Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dapat orderan yaitu untuk mengerjakan engraving ejector pin ya. Ini barangnya. Ini ejector pin standar part. Nanti saya potong, saya paskan ukuran yang diminta, lalu di ujungnya sini, di ujung pin tersebut dikasih tulisan. Bagaimana cara proses pembuatannya? Langsung kita mulai. Pertama-tama kita kasih ukuran dulu di pinnya, yang berapa panjang kita mau potong ya. Oke. Setelah itu kita potong sesuai dengan marking yang sudah saya buat. Oke, sekarang lanjut kita potong pinnya. Ini saya buat pengikat pinnya untuk motong, sekalian ini juga nanti untuk chip untuk engravingnya. Pieces pin sudah saya potong, sekarang tinggal masukin ukurannya. Masih menggunakan chip yang sama. Ini nanti saya pasang di mesin ini. Setelah itu nanti pin ini saya pasang di sini. Terus nanti di bawah sini supaya nanti panjangnya tetap sama, dan saya menggunakan ini ya, ini mata gerinda biasa. Ini nanti untuk meratakan dan memasukkan ukuran panjang pin tersebut. Oke, semua sudah disetting. Sekarang kita mulai masukkan ukuran untuk panjang pinnya. Kita cek dulu berapa yang telah terpotong.
ada dua ukuran ya, 63 sama 63,6. Jadi triknya adalah kita buat yang ukuran 63,6 dulu. Jadi nanti kalau terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, misal minus, ukurannya masih bisa dipakai panjang yang ke 63. Oke, di sini itu ada toleransi plus minus 50 mikron. Jadi ini masih bisa dipotong 1 mili lagi. Pin berikutnya ada 12 pin masing-masing 66 ya, 63 6 pieces, 63,6 6 pieces. Kita buat yang 63,6 dulu. Oke, yang panjang 63,6 sudah siap. Pin terakhir 63,63. Oke, nanti sudah siap. Sekarang kita lanjut yang panjang 63 mili. Oke, alhamdulillah, 12 pin sudah terpotong dan masuk ukuran yang kita mau. Oke, 63,03. Jadi sekarang tinggal kita proses pembuatan programnya untuk kita tuliskan di ujung pin tersebut. Oke, sekarang kita ke komputer dan mulai menggambar tulisan yang akan kita tulis di pinnya. Oke, pertama-tama kita buat lingkaran diameter pinnya, yaitu diameter 4. Untuk membuat tulisan, yaitu tulisannya yang kita mau tulis di sini adalah SI. Jadi kita ke sini, create letter, tulis SI, pakai current font. Sini 2,5 tinggi, aspect ratio 6, spasinya 4, enter. Tulisannya saya Miron, karena nanti pin ejector tersebut dibuat untuk plastik molding ya, jadi nanti tulisannya harus
positif kembali. Jadi di pinnya itu dibikin negatif, mirror. Oke, taruh di origin. Oke, nah di sini sepertinya masih ada space untuk kita bisa menggeser S nya. Expand, move, translate, satu king, point 2. Oke. Sekarang kita bisa mulai untuk memprogramnya. Kita ke menu toolpath, kontur, bisa tulis SID4 nama programnya. Window yang tulisannya saja, lalu klik di salah satu endpointnya, lalu oke. Kita pilih tool, bisa menggunakan select tool library ini juga boleh. Bisa lebih suka langsung direct karena saya sudah mengetahui tool saya berapa. Ini 3 mili, diameter sumnya 3 mili, taper endernya 45. Saya menggunakan handmill piramid ya, piramid engrave handmill ya. Di sini untuk fitting kecepatan saya buat 150 mm per menit. Dan untuk spindle speednya sebenarnya sini nggak berfungsi karena spindle saya itu tidak dikontrol dari materi langsung, jadi on off gitu saja. Jadi ini kalau sini 0 itu nanti tidak menyalakan kontak dari spindlenya. Jadi sini harus dibuat diisi 200 di atas satu pokoknya, jadi supaya enable relay dari spindle itu bisa on. Saya kasih 200. Jadi ini nanti bukan berarti spindlenya putarannya 200, bukan. Nanti spindlenya itu putaran spindlenya saya atur di eksternal potentiometer ya, eksternal. Jadi saya set di situ kecepatan spindlenya. Untuk plangnya saya kasih 100. Ini di off. Ramping saya pilih ramping. Jadi depth-nya ini angle, depth, plunge. Kalau angle itu nanti dibaca kemiringannya ini dari angle yang kita isi di sini. Jadi ini kemiringannya 3 derajat. Saya suka di depth. Jadi bisa dihitung dalam 360 derajat putaran dari 0 kembali ke 0 lagi. Kalau lingkaran gitu, dia akan membaca ramping depth-nya ini 0,2 dalam 360 derajat. Jadi di sini saya bikin 0,02. Ini linear toleransinya saya bikin 0,01. Nah, untuk kedalaman engravingnya saya buat 0,2. Oke. Setelah itu kita cek penampakannya ya, seperti itu. Lalu kita generate G-code casting, edit, yang bawah sini nggak usah. Jadi ini NCI centang, edit centang. Kalau kita tidak mau mengeditnya, ini dimatikan. Jadi G-code begitu kita klik centang hijau ini, dia sudah tergenerate dan tidak perlu kita edit lagi. Jadi dia tidak muncul. Kalau kita mau
ada yang kita edit, kita centang di sini. Oke, ini program SID4, saya copy. Saya pastikan di folder ini. Oke, kita buka foldernya, lalu kita taruh sini. Nah, di sini saya selalu menambahkan, kalau untuk engraving pin ini, di line paling atas itu saya tambahkan di kosong spasi Z1 titik. Ini gunanya untuk apa? Ini kan saya membuat 12 pin, dan kalau pin itu setiap mau masang itu kan harus posisi cutternya itu di permukaan pin yang kita kerjakan. Jadi nanti saya buat itu dengan command go to zero ini, jadi endmill langsung turun, berhenti. Nah, untuk memastikan posisi Z0 nya itu benar-benar nempel di permukaan pin, saya langsung menggunakan go to zero ini. Jadi Z berada di posisi 0, Z offsetnya, lalu pin saya tempelkan, lalu saya ikat. Nah, begitu kita mau jalankan mesin, dia akan baca G0 Z1 dulu. Jadi sebelum spindle mutar, dia akan, begitu kita start, dia akan naik 1 mili. Setelah itu ke posisi G54, lalu putar spindle, lalu jalan bawah seperti itu. Nah, setelah itu untuk homingnya saya matikan semua. Untuk Z, X, Y saya hilangkan. Oke, kita save. Sekarang program sudah siap digunakan, dan sekarang kita setting ke ejector pin yang mau kita engraving. Oke, pin sudah tersetting dan posisi 0 di tengah, dan endmill sudah touching di atas permukaan pin tersebut. Lalu kita ke makrinya, kita set di X, Y, Z ini 0 semua. Setelah itu kita load G-code, cari di folder mana G-code tadi sudah disimpan. Ya, ini G-code-nya. Lalu kita siap untuk eksekusi pengerjaannya. Oke, sekarang kita start. Oke, kita lihat hasilnya. Ini dia hasilnya. Ya, itu tulisannya SI. Sekarang kita lanjut pin yang berikutnya. Jadi setelah ini saya pencet go to zero. Ya, jadi Z akan berada di posisi Z offset 0-nya ya. Lalu pin itu kita
pasang, kita tempelkan di cutternya, lalu ikat. Setelah sudah diikat, lalu kita klik cycle start lagi. Nah, dia akan naik 1 mili sebelum spindle berputar. Jadi saya tambahkan G0 Z1. Jadi dia nanti naik 1 mili dulu baru spindle berputar. Satu pinnya itu 1 menit 29 detik. Jadi 1 menit 35 gitu ya. 1 menit kali 1 menit 35 kali 12, 16 menit. Dalam satu pin 1 menit 35, jadi dikalikan 12 itu menjadi 16,2. Nah, di sini ini satu pinnya itu harga ongkos untuk mengerjakan ini itu 70.000, tidak termasuk material pinnya ya. Jadi 70.000. Jadi 70.000 dikalikan 12, 840.000. Oke, 16 menit untuk proses engraving. Potong pinnya itu setengah jam. Jadi kita bulatkan 1 jam. Jadi saya menghasilkan 840.000 itu dalam 1 jam untuk mengerjakan pekerjaan ini. Ini adalah salah satu pekerjaan favorit saya, pekerjaan yang nggak ribet, nggak perlu mikir terlalu banyak, dan hasilnya juga lumayan. Oke, begitulah pekerjaan saya hari ini. Dan karena kebetulan di tempat saya tinggal ini dekat dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di elektronik, oil and gas, macam-macam. Karena saya domisili di Batam itu kan industri ya. Jadi kawan-kawan yang ingin berbisnis CNC rotor ini, mesin ini, mungkin bisa dialokasikan ke hal yang lain. Mungkin tergantung di tempat kalian itu seperti apa prospeknya, pekerjaan apa yang cocok. Mungkin entah ukir kayu, mungkin itu ukir prasasti, terus segala macam lah. Pokoknya yang bisa dikerjakan di mesin CNC rotor itu bisa dimanfaatkan peluang itu. Nah, jadi tetaplah semangat, jangan cepat putus asa. Cukup sekian video saya. Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih menonton video saya. Semoga saya itu bisa bermanfaat, bisa menginspirasi kawan-kawan semua. Dan jangan lupa like, share, dan tekan tombol merahnya. Jangan lupa loncengnya ya diklik juga, supaya tidak ketinggalan notifikasi video-video dari saya. Pastikan loncengnya ditekan. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Saya hanya ingin berbagi ilmu saya. Semoga apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat untuk kalian.
kalian dan bisa untuk menjadi nambah semangat. Saya sangat senang bisa membuat semangat kalian berkarya. Jadi dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.